Baik, saya akan sampaikan dasar-dasar perhitungan pengawasan untuk stasiun gilingan. Nah, seperti halnya sudah kita sampaikan di awal kuliah bahwa fungsi pengawasan adalah untuk mendeteksi di mana terjadinya kehilangan gula, kemudian berapa jumlah kehilangannya, kriteria menilai kehilangannya seperti apa, dan cara minimalisasi kehilangan gulanya seperti apa. Nah, untuk pengawasan gilingan sebenarnya sampai saat ini memang belum ada yang sempurna karena tidak didasarkan pada analisis tebu yang digiling atau raw materialnya. Namun demikian, sebenarnya sistem yang digunakan sampai dengan saat ini sudah menunjukkan hasil-hasil yang mencukupi untuk digunakan sebagai dasar-dasar untuk menjalankan fungsi pengawasan seperti yang tadi saya sampaikan. Seperti halnya di slide yang dulu sudah pernah kita sampaikan pada saat kita membahas analisis dan juga pengawasan bahan baku, bahwa prinsip pengawasan dimanapun itu, di stasiun manapun itu menggunakan norma yang sama, yaitu pemasukan sama dengan pengeluaran, sehingga apa yang masuk dalam suatu proses harus balance atau sama dengan apa yang keluar dari proses tersebut. Nah, di stasiun gilingan kita ketahui bahwa material yang masuk adalah tebu dan IMIBC. Kemudian yang keluar adalah ampas dan nira mentah. Nah, dengan kata lain, berat tebu ditambah berat air IMIBC itu harus sama dengan berat ampas ditambah berat nira mentah. Untuk menghitung berat tebu, kita bisa menggunakan asumsi berat tebu yang masuk ke emplasemen dan ditambah dengan sisa tebu yang belum digiling. Dengan berat air IMIBC ini jelas ditimbang, baik itu mungkin kalau masih pakai balance atau mungkin juga sudah menggunakan flowmeter. Kemudian untuk berat nira mentah ini juga biasanya ditimbang, meskipun nanti harus ada koreksi kotoran nira mentah. Kemudian berat ampasnya tidak dapat dari mana? Berat ampas karena tidak dapat penimbangan ampas, biasanya kita dapatkan dengan menggunakan formulasi balance tadi, yaitu berat tebu tambah berat air IMIBC sama dengan berat nira mentah tambah berat ampas. Sehingga nanti berat ampas bisa kita ketahui dengan rumus total berat tebu ditambah berat air IMIBC dikurangi berat nira mentah yang sudah dikoreksi dengan kotoran nira mentah. Nah, keadaan ini berlaku baik untuk periode 24 jam, periode 15 hari maupun sejak mulai giling sampai dengan akhir giling di suatu pabrik gula. Nah, dengan menggunakan pendekatan di slide sebelumnya bahwa norma pengawasan adalah bahwa apa yang masuk sama dengan apa yang keluar, atau material yang masuk dalam suatu proses harus balance dengan material yang keluar dari proses tersebut, termasuk di stasiun gilingan. Maka kalau misalnya ada permasalahan di lapangan dengan menggunakan asumsi itu, teman-teman nggak akan bingung lagi. Nah, sebagai contoh dalam realita di pabrik gula nanti, bisa saja kemudian teman-teman diminta untuk menghitung beberapa angka pengawasan. Contohnya misalnya dalam slide ini, di suatu pabrik dalam operasionalnya kita mendapatkan beberapa angka selama 24 jam pengamatan berupa tebu yang masuk hari ini, sisa tebu hari ini, sisa tebu kemarin, berat nira mentah, koreksi kotoran nira mentah, dan berat air IMIBC. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk menghitung berat tebu yang digiling berapa totalnya. Yang kedua, berat nira mentah bersihnya berapa. Yang ketiga, teman-teman diminta untuk ngecek atau menghitung berat ampas gilingan akhirnya berapa. Nah, cara untuk menghitungnya sangat sederhana ya. Saya nggak akan tuliskan di sini, saya akan terangkan. Dan setelah ini, meskipun ini nggak keluar di ujian, silakan teman-teman untuk berlatih menghitungnya sendiri, karena ini nanti berguna pada saat teman-teman menjadi seorang keymaker atau supervisor pengolahan di pabrik gula. Yang pertama, berat tebu yang digiling. Cara menghitungnya adalah teman-teman jumlahkan dulu berat tebu yang masuk ditambah dengan sisa pintal tebu kemarin, ya kan? Kalau misalnya nanti benar hitungannya total nanti ketemunya 34002. Kemudian dari penambahan tebu yang masuk hari ini ditambah sisa kintal tebu kemarin tadi, teman-teman kurangi dengan sisa kintal tebu hari ini, sehingga ketemulah nanti kintal tebu yang digiling untuk
soal pertama. Nah, kalau nanti penjumlahan dan pengurangannya benar, perhitungannya benar, teman-teman akan dapat kintal tebu yang digiling sebesar 19.820 kintal. Itu soal yang pertama. Nah, soal yang kedua, kita diminta untuk menghitung berat nira mentah bersih. Sederhana juga cara menghitungnya. Nah, kita ketahui di sini berat nira mentah kotornya adalah 18.134. Kenapa ini berat nira mentah kotor? Karena belum ada koreksi kotoran nira mentah. Nah, cara untuk mengetahui berat nira mentah bersih ya tinggal kita kurangi berat nira mentah kotor sebesar 18.134 ini dengan berat koreksi kotoran nira mentah 0,19 dikalikan 18.134, yaitu 34. Nah, kemudian setelah pengurangan itu kita ketemulah nira mentah jernihnya beratnya berapa. Kalau perhitungannya teman-teman benar, ketemulah nanti berat nira mentah bersihnya 18.100. Kemudian yang nomor 3, berat ampas gilingan akhir. Ini juga cukup sederhana cara untuk menghitungnya. Nah, teman-teman tambahkan dulu total berat tebu yang digiling ditambah kintal air IPPC atau air PVC ya. Kemudian hasil dari penjumlahan kintal tebu yang digiling dan kintal air PVC tadi, kemudian dikurangi dengan berat kotor nira mentah, hingga ketemulah nanti kintal ampasnya sebesar 5056 ya. Ini menggunakan asumsi input sama dengan output, masukan harus sama dengan pengeluaran. Kita sudah tahu berat tebunya berapa, kita sudah tahu berat ampasnya berapa, kita sudah tahu berat nira mentahnya berapa, sehingga kita sudah tahu berat tebunya berapa, berat air PVC nya berapa, berat nira mentahnya berapa, sehingga pasti berat ampasnya bisa kita hitung dengan menggunakan rumusan atau formulasi yang sederhana. Itu gambaran implementasi norma pengawasan yang standar, yaitu pemasukan sama dengan pengeluaran untuk menghitung beberapa parameter-parameter dasar dalam pengawasan di stasiun gilingan. Sederhana kan? Setelah dapat dihitung bahan-bahan yang masuk dan keluar dari stasiun gilingan, maka sekarang diperlukan angka-angka pokok untuk menilai hasil kerja stasiun gilingan tersebut. Nah, gilingan dilihat dari kapasitasnya yang sekaligus juga mencerminkan kapasitas pabrik dan juga dari hasil pengerahannya, di mana gilingan harus mengambil nira tebu sebanyak-banyaknya. Nah, adapun untuk angka-angka pokok pengawasan gilingan paling tidak ada 4, yaitu kapasitas gilingan, baik itu kapasitas inklusif maupun kapasitas eksklusif. Kemudian yang kedua, hasil pemerahan gilingan atau HPG. Yang ketiga adalah hasil pemerahan brix atau HPB, dan yang keempat adalah kristal yang didapatkan dalam nira mentah persen tebu. Adapun untuk hasil pemerahan gilingan, hasil pemerahan brix dan kristal yang didapatkan dalam nira mentah persen tebu ini merupakan angka untuk menilai hasil pemerahan gilingan secara khusus. Yang pertama kita bahas sekilas mengenai kapasitas gilingan. Ada dua jenisnya, yaitu kapasitas inklusif atau case, dan yang kedua adalah kapasitas eksklusif atau case. Kapasitas inklusif adalah kapasitas giling inklusif jam berhenti atau termasuk jam berhenti, menggambarkan jumlah tebu digiling pada hari itu dengan memperhitungkan jam berhentinya. Sedangkan case atau kapasitas eksklusif adalah kapasitas giling eksklusif jam berhenti atau di luar jam berhenti. Nah, jika 24 jam dinamakan jam kampanye dan A merupakan jam berhenti giling, maka jam giling merupakan jam kampanye dikurangi jam berhenti. Nah, sehingga kalau misalnya kita buat formulasinya, kapasitas inklusif atau kapasitas giling termasuk jam berhenti kita bisa cari dengan menggunakan rumus T dikalikan 24 dibagi jam giling ditambah jam stop giling atau jam berhenti giling. Nah, T ini adalah ton tebunya. Kemudian case atau kapasitas eksklusif adalah ton tebu dikalikan 24 dibagi jam giling. Untuk 24 per jam giling atau 24 per 24 min A, di mana A adalah jam berhenti giling tadi, sering disebut sebagai faktor jam giling. Nah, kapasitas giling ini juga sering disebut sebagai kecepatan giling.
Angka yang dapat digunakan untuk menilai hasil angka pemerahan gilingan antara lain HPG, HPP, dan kristal yang dapat dihasilkan dalam nira mentah persen tebu. Nah, kita coba review sekilas mengenai HPG atau hasil pemerahan gilingan. Formulasinya adalah ton pol nira mentah dibagi ton pol tebu dikalikan 100%. Dalam sistem pengawasan ISSCT, HPG ini merupakan angka pokok dan menduduki tempat terpenting dalam pengawasan gilingan. HPG dengan efisiensi pengolahan menyusun efisiensi pabrik gula. Ton pol tebu dalam formulasi HPG dihitung dari ton pol nira mentah dan juga ton pol ampas berdasarkan norma pengawasan bahwa pemasukan sama dengan pengeluaran, sehingga ton pol tebu ini sama dengan ton pol nira mentah ditambah ton pol ampas. Karena pemasukan harus sama dengan pengeluaran, itu norma utama dalam pengawasan pabrikasi. Nah, namun angka HPG antar pabrik tidak bisa langsung dibandingkan karena adanya potensi perbedaan mutu tebu, sehingga muncullah jenis HPG yang lain, yaitu HPG 12,5 0dir, HPG 12,5 metal, HPG 12,5 0dir ugali, HPG 12,5 metal rain, dan juga beberapa yang lain. Nah, angka 12,5 ini mencerminkan angka normal kadar sabu tebu sebesar 12,5% dan dapat dijadikan sebagai standar untuk perbandingan HPG antar satu pabrik dengan pabrik yang lainnya. Yang berikutnya adalah hasil pemerahan Brix atau HPP. Rumusnya untuk mencari HPP adalah ton Brix nira mentah dibagi ton Brix tebu dikalikan 100%. Dalam prakteknya memang di pengawasan Java, efisiensi gilingan ini dinyatakan dengan HPP ini. Seperti halnya kalau di ISSCT, efisiensi gilingan dinyatakan dengan HPG. Sedangkan untuk efisiensi individual di analisis atau di metode pengawasan Java itu menggunakan angka HPP1, HPP2, HPP3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah set gilingannya yang dapat kita hitung dari neraca. Nah, untuk Brix tebu tidak dianalisis ya, tetapi dihitung dari ton Brix nira mentah. Mohon maaf tadi, untuk ton Brix tebu itu tidak dianalisis, tetapi dihitung dari ton Brix nira mentah dan ton Brix ampas. Sama kasusnya dengan HPG tadi, digunakanlah asumsi norma bahwa yang masuk harus sama dengan yang keluar, sehingga ton Brix tebu itu sama dengan ton Brix nira mentah ditambah ton Brix ampas. Nah, untuk ton Brix ampas kita cari dengan persen Brix ampas dikalikan berat ampas. Nah, untuk persen Brix ampas bagaimana gitu kan? Nah, persen Brix ampas biasanya tidak dianalisis, melainkan dihitung dengan asumsi bahwa HK ampas sama dengan HK nira gilingan akhir, sehingga ton Brix ampas sama dengan ton pol ampas dikalikan 100 dibagi HK nira gilingan akhir. Parameter atau angka pokok yang keempat dalam pengawasan gilingan yaitu kristal yang didapatkan dalam nira mentah persen tebu. Nah, rumus untuk menghitungnya adalah KNT per 100 kali HPP per 100 kali PSHK per 100 dikalikan kristal yang dapat dihasilkan dalam 100 NPP. Nah, tiga parameter awal ini merupakan faktor NPP ya. Kristal yang dapat dihasilkan dalam nira mentah persen tebu ini dihitung dengan menggunakan rumus Holmes. Jadi tidak asing lagi nih rumusnya. Dalam konteks di lapangan tidak cukup hanya mengandalkan angka-angka pokok tadi, namun juga harus didukung dengan angka-angka pelengkap pengawasan di stasiun gilingan. Paling tidak ada 4 parameter atau angka pelengkap pengawasan gilingan. Yang pertama adalah kadar sabut tebu atau sabut persen tebu, kemudian HPP1, kemudian imbibisi, bisa kemudian imbibisi persen tebu atau imbibisi persen sabut, dan yang keempat adalah PSHK. Kita coba akan review satu persatu secara cepat. Yang pertama adalah kadar sabut tebu atau sabut persen tebu.
Tebu dengan kadar sapu tebu yang rendah tentu akan lebih mudah melalui baterai gilingan dibandingkan tebu dengan kadar sabut yang tinggi. Nah, oleh karena itu, dua set baterai gilingan dari pabrik yang berbeda tidak hanya dapat dibandingkan dalam banyaknya tebu yang digiling atau kapasitas giling atau kecepatan gilingnya, kalau tidak disertai dengan perbandingan kadar sapu tebu yang digilingnya berapa. Nah, dengan masukkan kadar sapu tebu, maka di samping banyaknya tebu, kapasitas juga dinyatakan dengan banyaknya sabut yang dikerjakan. Dalam laporan, biasanya kintal sabut yang dikerjakan dinyatakan setiap jam dan tidak termasuk dalam jam berhenti. Untuk rumus kadar sapu tebu seperti yang ada di slide ini, yaitu berat sabut ampas dibagi berat tebu dikalikan 100. Adapun untuk mengetahui berat sabut ampas, bisa menggunakan asumsi bahwa berat sabut tebu sama dengan berat sabut ampas. Yang kedua adalah HPP1, hasil pemerahan Brix gilingan pertama atau pemerahan pertama. Makin tinggi hasil pemerahan pertama, makin sedikit sisa nira tertinggal dalam ampas dan akan makin baik pula efektivitas pemberian air MBPC. Peran pertama tergantung dari jenis dan efektivitas dari alat can preparation atau alat kerja pendahuluan dan juga hasil kerja dari gilingan pertama. Rumus HPP1 yaitu berat NPP dibagi berat nira tebu dikalikan 100. Nah, untuk berat NPP kita cari dengan menggunakan rumus berat nira mentah dikalikan persen Brix nira mentah dikurangi persen Brix nira peran lanjut dibagi persen Brix nira peran pertama dikurangi persen Brix nira peran lanjut, sehingga ketemulah nanti berat NPP yang kita masukkan dalam formulasi HPP1. Yang ketiga adalah MBPC. Air MBPC ini digunakan untuk mengencerkan sisa nira asli yang masih tertinggal di dalam ampas, yang kemudian hasil pengenceran ini akan diperah kembali oleh gilingan. Dengan demikian, sisa nira asli yang tertinggal dalam ampas menjadi berkurang. Banyaknya air MBPC yang diberikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa air ini nanti juga harus diuapkan lagi di stasiun penguapan atau evaporation, yang tentunya pasti akan menambah kebutuhan bahan bakar, dan ampas yang dihasilkan juga masih harus dapat digunakan sebagai bahan bakar. Dengan kata lain, tambahan gula terambil karena adanya pemakaian air MBPC tidak boleh menjadikan biaya produksi persatuan berat gula menjadi bertambah mahal atau HPP gula bertambah. Di samping itu, tergantung juga dengan jumlah set gilingannya. Semakin banyak jumlah gilingannya, makin banyak pula air MBPC dapat dipakai. Nah, untuk menentukan besaran jumlah air MBPC ini dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan pendekatan MBPC persen tebu atau juga dengan menggunakan pendekatan MBPC persen sabut. Untuk MBPC persen tebu, rumusnya adalah berat air MBPC dibagi berat tebu dikalikan 100, sedang MBPC persen sabut adalah berat air MBPC bagi berat sabut dikalikan 100. MBPC persen tebu tidak memberikan arti yang banyak karena air ini dipergunakan untuk mengencerkan nira dalam ampas. Maka perbandingan dengan ampas atau sabut akan lebih tepat, sehingga kita bisa menggunakan formulasi MBPC persen sabut untuk menentukan berapa volume air MBPC yang akan kita gunakan. Yang keempat adalah PSAK atau perbandingan selaras hasil kemurnian. Angka ini didapatkan dari penjabaran rumus Holmes. Bila seluruh sel-sel tebu mempunyai kemurnian sama dan selama proses penggilingan tidak ada reaksi pengasaman, maka PSAK pastilah 100%. Namun karena kemurnian nira dalam sel-sel tebu tidak sama, maka dengan tanpa pengasaman pun PSAK akan di bawah 100%. PSAK ini diartikan sebagai efisiensi sanitasi di stasiun gilingan. Makin besar angka PSAK berarti makin kecil pengasaman, karena inversasi kimia atau mungkin juga biokimia.
bisa dari enzim invertase dari tebu atau enzim invertase yang dihasilkan oleh bakteri atau mikrobia lain yang mengkontaminasi proses di stasiun gilingan. Nah, selama pemeran nira, sukrosa dalam nira dan ampas mengalami perpecahan baik secara kimia maupun biokimia tadi. Penyebab perpecahan kimia ialah suasana asam atau pH yang rendah atau konsentrasi asam yang tinggi. Nah, penyebab perpecahan secara biokimia ialah bekerjanya enzim invertase yang berasal dari tebu dan juga karena dihasilkannya oleh mikrobia kontaminan, baik itu bakteri, jamur, atau jenis-jenis mikrobia yang lain. Nah, kalau untuk enzim invertase yang berasal dari tebu tadi penjelasannya adalah bahwa tebu setelah ditebang, tebu ini sebenarnya masih hidup, namun sudah tidak lagi melakukan proses asimilasi untuk pembentukan sukrosa. Untuk mempertahankan hidupnya, sukrosa yang semula disimpan sebagai cadangan makanan akan dipecah dengan mengaktifkan enzim invertase untuk menghasilkan glukos dan fruktos sebagai bahan baku energi tebu. Nah, glukos dan fruktos selanjutnya diuraikan lagi dan setelah melalui serangkaian reaksi yang kompleks, maka hasil akhir dari reaksi ini adalah energi untuk tebu itu tetap hidup, air, dan juga CO2. Nah, secara singkat, reaksi inilah yang kemudian disebut sebagai proses pengasaman. Di lapangan atau dalam prakteknya selalu diusahakan agar angka pSHK ini setinggi mungkin. Stasiun gilingan harus selalu dijaga dalam kondisi bersih dan setiap 3 jam sekali diadakan disinfeksi dengan steaming atau uap panas. Tentu saja tujuannya adalah untuk membunuh mikrobia kontaminan yang dapat menghasilkan enzim invertase dan nanti memicu reaksi pengasaman. Usaha-usaha sanitasi gilingan mulai dari steaming atau mungkin bahkan juga pemberian disinfektan, penggunaan talang tembaga atau stainless karena adanya daya oligodinamis hanya akan membunuh dan menekan kegiatan mikrobia. Meskipun dengan teknik ini pSHK akan naik, tetapi tidak akan bisa menghentikan enzim invertase yang dihasilkan oleh tebu. Nah, ini yang jadi masalah. Namun, kita juga bisa menggunakan analogi teori yang sederhana. Enzim ini kan merupakan protein. Nah, maka jalan yang paling murah dan mudah untuk menghentikan kegiatan enzim invertase yaitu dengan pemanasan dengan tujuan untuk menggumpalkan protein atau menggumpalkan enzim tadi. Nah, sehingga kita bisa asumsikan di dalam prosesnya, proses pemeran nira di gilingan harus berjalan seefektif dan seefisien mungkin, secepat mungkin, dan kemudian sebisa mungkin nira hasil pemeran itu diarahkan masuk ke stasiun pemurnian untuk selanjutnya ditreatment dengan suhu panas dan ditambahkan susu kapur. Nah, itu yang kemudian bisa kita pakai sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan nilai pSHK. Sebenarnya pSHK ini hanya merupakan petunjuk adanya kehilangan kristal di stasiun gilingan dan tidak dapat menyatakan kehilangan kristal secara kuantitatif. Karena kalau kita lihat dari rumus Holmes, pSHK tidak lebih merupakan faktor koreksi sebagai jembatan matematis atau missing link antara kadar nira tebu dan HPP di satu pihak dan rendemen pinter di pihak yang lain. Nah, berikut disajikan norma angka-angka pengawasan di stasiun gilingan, mulai dari HPP 1 lebih dari 65%, HPP total lebih dari 92%, HPG lebih dari 92%, PSHK lebih dari 95%, pol ampas kurang dari 1,5%, IMBBC persen sabut berkisar 180-200%, IMBBC persen tebu berkisar lebih dari 25%, kemudian faktor campur berkisar 50-55%, dan zat kering ampas di atas sama dengan 50%.